Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast ini. Di sini kami ingin menuntaskan tugas besar kita dari Matkul Agama Islam. Oke, di sini kenalin, nama saya Rakyana Aditya Nugroho dan bersama 5 teman saya ini boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama saya Muhammad Kedar Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Jalil. Perkenalkan, nama saya Naufal Rakadilah. Perkenalkan, nama saya Abdul Budi Maresi. Oke, udah pada kenal semua nih ya penonton. Langsung aja nih kita masuk ke bahasannya. Kita di sini mau bedah fenomena yang bikin mahasiswa itu banyak rugi. Awalnya coba-coba, akhirnya gali lubang tutup lubang. Bahaya candu judi online. Saya penasaran dari kacamata teknologi, kok bisa sih orang bisa se-addicted itu dengan judi online? Iya sih, jadi sebenarnya simpelnya tuh karena zaman sekarang tuh sudah begitu mudah lah untuk judi online itu. Kayak mereka tuh udah ngatur algoritmanya, kayak misalnya dari iklan di website dan segala macamnya. Terus juga mereka tuh ngasih, di awal-awal pasti ngasih win rate tuh tinggi, jadi ibaratnya dikasih menang terus tuh biar nagih lah, jadi pengen terus kan si korbannya ini, sampai nanti pas dia udah pengen terus ya kalap lah ya, jadinya ya udah dah dia rugi, terus terjebak aja tuh di situ. Itu sih. Oh, berarti kayak gitu dimainin juga ya mental health-nya, kayak dia dimainin psikisnya supaya pas dia deposito terus habis itu dia dikasih menang terus nggak, dia ketagihan terus depo terus, akhirnya selalu main gitu ya. Iya sih, dari psikisnya dimainin. Atas ya, seperti itu. Kalau menurut lu, Lil, gimana? Bener sih ya, jadi judi online ini tuh namanya juga kan online pakai sistem. Jadi di sistem juga pasti ada sedikit yang bisa dimainin lah sama bandar judi online tersebut. Jadi bisa aja emang di awal si penjudi itu dapat menang, jadinya bener kata Kadafi dan Zaki Ramadan juga. Jadi di awal itu win rate tinggi, menang. Setelah dia merasa mentalnya bagus, udah mulai judi nih bisa ngasilin uang, tapi makin kesini itu mulai kalah. Akhirnya frustasi, kasih deposit yang lebih gede lagi, langsung kalah. Nah, biasanya di situ mulai titik permasalahannya sih. Jadi dari mulai ekonominya yang tadinya sedikit itu makin berkurang lagi karena ada judi. Jadi barang-barang yang tersisa dijual untuk untuk modal melakukan judi online itu. Iya, mentalnya bisa sampai kena gitu ya Pak? Kok bisa ya Pak, mentalnya bisa sampai kena kayak gitu? Mungkin juga ya, itu kalau menurut saya sih permasalahan ekonomi gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sudut pandangnya yang si penjudi ini, mereka berjudi pasti tuh karena nggak punya duit tuh, ya kan? Iya. Nah, ya bisa jadi berjudi itu juga salah satu cara terakhir mereka buat bertahan hidup gitu, dengan ngegambling uang yang mereka punya dengan dapetin duit yang lebih banyak secara instan. Gitu sih. Kalau menurutmu Tur, ada teman nggak yang kayak gitu juga? Wah, banyak banget sih di teman-teman saya juga bermain judi juga kan, supaya dia merasa duitnya sudah cukup tapi kok merasa kurang aja nih duit jajannya, mungkin otomatis dia melakukan perputaran di uang judi tersebut. Mungkin dari temennya nih, ada situs nih lumayan bisa dapat untung, bisa kali 5, bisa kali 10, otomatis temen juga tergoda untuk melakukan situs tersebut, untuk melakukan deposit juga. Terus otomatis teman tersebut juga merasa kecanduan, terus merasa kalah nih, dia merasa penasaran nih terhadap judi tersebut, kok saya kalah terus ya, otomatis rasa kepancing emosinya itu terus-terusan. Jadi sampai tertantang ya? Terus. Ternyata banyak banget ya orang yang rusak gara-gara judi online. Kalau udah gini, Islam tuh harusnya punya larangan ya sih mengenai ini, pasti ada hukumnya. Emang hukumnya apa ya? Tadi habis cari ya,
nemu nih judi tuh ternyata dilarang dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah 90. Jadi itu artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala adalah termasuk perbuatan syaitan. Jadi di sini tuh kita bisa simpulin lah kalau misalnya memang dari sudut pandang agama tuh ya dilarang. Jadi ya kalau misalnya ada orang ngelakuin hal itu ya pasti ada dampaknya lah buat mereka gitu, kayak azab lah. Jadi ya kalau mereka ngelakuin itu bisa jadi mereka jadi malah makin ekonominya sulit atau ya banyak hal lah itu sih. Wah, sampai disejajarkan dosanya itu sama menyembah berhala ya. Iya. Tapi ada yang bilang, ah gue main judi buat cari modal usaha. Itu menurut lu gimana? Ya sebenarnya kalau buat modal usaha ya, pertama-tama kita harus tahu dulu sih sumber asal muasal dari rezeki yang kita dapat ini itu dari mana, karena nanti keberkahannya itu juga nanti bakal ngikutin. Kalau misalkan rezeki yang kita dapetin itu dari judi online, terus juga dari mungkin nanti dari pinjaman bank yang dimana itu kan mengandung unsur riba juga kan. Nah itu tuh nanti juga berdampak ke rezeki yang bakal kita dapat di kemudian hari juga. Nah nanti disitulah mengandung hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan itu kan bakal masuk ke dalam tubuh kita juga. Nah menurut dari pandangan saya ataupun yang sudah pernah saya baca-baca dari buku jurnal ataupun buku-buku Islam ya, jadi kita tuh apa yang kita konsumsi, apa yang kita peroleh, apa yang kita perbuat itu harus semuanya halalan thayyiban, yang dimana itu artinya baik. Jadi kalau misalkan kita pengen muterin uang judi online kita buat nanti bisnis, itu dari sumber rezeki kita aja udah salah gitu. Ntar apalagi kalau misalkan kita konsumsi ya, dan lain-lain, itu bakal mengundang ataupun bakal berpengaruh juga di kehidupan kita. Bisa nanti doanya nggak terkabul, atau nggak rezekinya nanti jadi seret dan lain-lain lah. Jadi sangat berpengaruh lah ya terhadap kehidupan kita ini, dari mana apa yang kita dapat dan dari mana kita dapatnya ya kan. Jelas nih ya, kita ini bisa rugi dunia maupun akhirat. Ada solusinya nggak mengenai buat kayak gitu? Oke, untuk solusi yang pasti, solusi mengenai judi online ini jangan pernah mencoba, karena kalau kita sudah mencoba itu akan ada hasrat untuk mencoba seterusnya gitu. mencoba lagi yang tadi sudah dibicarakan juga ya. Jadi judi online ini kan nggak hanya judi online, pokoknya semua yang berhubungan dengan judi itu pasti psikologis kita dimainkan di situ. Jadi yang awalnya mungkin kita menang sedikit, lama-lama kita tahu lah di situ ada potensi bisa menang banyak. Nah di situ kita udah mulai kalah. Jadi ya solusi menurut saya yang paling efektif yaitu jangan pernah melakukan atau bermain judi. Tapi mungkin solusi untuk yang sudah bermain gitu ya, jadi gimana caranya untuk terhindar dari judi, itu yang pertama mungkin bisa berhenti. Kalau mungkin susah berhenti, itu minta bantuan orang sekitar untuk saling mengingatkan. Jadi untuk minta diingatkan agar tidak bermain judi. Lalu mungkin bisa melakukan aktivitas yang positif ya. Jadi misal melakukan aktivitas seperti olahraga, membaca buku dan lain-lain untuk menghilangkan hobi yang tadinya bermain judi itu menjadi aktivitas yang positif. Mungkin seperti itu. Bagus banget ya materinya. Itu kan tadi solusi biar kita tidak terjebak di itu. Kalau biar nggak kena paparan sama sekali mengenai judi itu gimana sih? Harus ngurangin apa gitu biar nggak kena? Sebenarnya kalau misalnya itu kan tergantung lingkungan juga ya. Kayak misal orang kalian punya teman yang suka berjudi, suka minum gitu, itu pasti bakal ke bawah. Nah mungkin untuk supaya tidak kena paparannya ya jauhin lah teman-teman yang kayak gitu kan, yang suka judi, suka nge-gambling sesuatu gitu, itu malah nanti bisa kita sendiri yang ke bawah, kira-kira kayak gitu. Isi. Jadi kesimpulannya gimana itu?
Jadi untuk kesimpulan dari keseluruhan yang kita lakukan podcast ini, pokoknya kita jangan melakukan melakukan judi. Terus dan juga supaya kita juga mendekatkan diri nih kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhindar dari godaan-godaan tersebut nih, mungkin dari judi dan lain-lain. Supaya kita ingat kepada Allah, rezeki itu bukan dari judi tapi ingat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, mungkin kita cukupkan saja ya untuk pembahasan materinya, karena sudah cukup banget solusi dan permasalahan apa aja yang kita hadapi sekarang. Gimana cara menghindari judi online dan tidak terpapar, itu udah bagus banget ya. Itu semuanya emang harus kita jauhi, karena itu benar-benar merugikan kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin podcast kita pembahasannya sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.